Ya, mari kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur inti ya. Nah, struktur inti atau apa? Fisika inti ini dimulai dari tahun 1800 ya, 1896 yang mana tahun tersebut menandai lahirnya fisika inti. Dimulai dari fisikawan Prancis yang bernama Henry Becquerel. Itu dia menemukan keradioaktifan dalam senyawa uranium ya. Nah, sejak itu maka para ilmuwan lainnya itu mulai mengadakan penelitian mengenai fenomena fenomena terpancarnya radiasi oleh inti radioaktif. Nah, salah satu pionir dari ilmuwan ini adalah Ernest Rutherford yang menunjukkan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh unsur radioaktif itu terdiri dari 3 tipe, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, Rutherford mengklasifikasikan sinar-sinar tersebut berdasarkan muatan alami yang dimiliki oleh sinar-sinar tersebut, kemampuan dia untuk menembus kemampuan sinar-sinar tersebut dalam menembus materi ya atau daya tembusnya, kemudian kemampuan sinar tersebut dalam mengionisasi udara atau atom-atom lain dalam medium yang dilewatinya. Nah, eksperimen selanjutnya menunjukkan bahwa sinar alfa itu sebenarnya adalah atom helium. Sinar alfa itu sebenarnya atom helium. Kemudian sinar beta itu merupakan elektron ya, dan sinar gamma itu merupakan foton dengan energi tinggi ya. Makanya sinar gamma ini memiliki daya tembus yang paling tinggi di antara sinar-sinar radioaktif yang lainnya. Nah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1911, Rutherford dan murid-muridnya yaitu Geiger dan Marsden melakukan sejumlah eksperimen penting, yaitu eksperimen hamburan partikel alfa ya oleh atom-atom emas. Jadi skema percobaannya adalah dia ada lempeng atom emas, kemudian dia ditembak ya. Lempeng aja ditembak, masa kamu enggak ya? Nah, kemudian si lempeng ini ditembak oleh partikel alfa. Nah, kesimpulan dari eksperimennya ternyata kebanyakan dari partikel alfa itu dilewatkan ya. Dia dilewatkan dan sebagian besar itu dipantulkan. Sebagian kecil yang di bagian tengah itu dipantulkan gitu. Nah, hasil kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa atom itu dapat dipandang sebagai sebuah massa titik ya, muatan titik di mana sebagian besar massa atomik itu terkonsentrasi di tengah ya. Kenapa dikonsentrasi di tengah? Karena sebagian besar itu ternyata bisa lewat nih partikel alfa ya. Artinya sebagian besar dari atom itu adalah hampa ya atau kosong. Kayak kamu kan suka hampa gitu ya artinya. Nah, kosong. Sedangkan di bagian tengah itu ada yang dipantulkan. Oleh karena itu ternyata di bagian tengah ini terkonsentrasi massa atom gitu ya. Nah, di bagian tengah ini disebut dengan inti atom. Nah, selanjutnya di dalam inti itu ada tipe gaya yang tidak diketahui gitu ya. Itu disebut dengan gaya inti. Gaya inti ini dominan ketika jarak partikelnya itu sekitaran 10 femtometer. 1 femtometer itu sekitaran 10 pangkat min 15 meter. Nah, dan akan menjadi nol ketika gaya ini akan menjadi nol ketika jaraknya lebih dari itu. Gaya inti ini merupakan gaya yang berjangkauan pendek. Gaya inilah yang mengikat proton dan neutron ya, sehingga dia tetap menyatu. Nah, bila gaya ini terlepas, maka akan menghasilkan energi yang sangat besar ya, yang bernama energi nuklir. Nah, perkembangan lainnya adalah pengamatan dari Cockcroft dan Walton. Pengamatan ini pengamatan reaksi inti ya, dengan menggunakan pemercepat partikel ya. Kemudian ditemukannya neutron pada tahun 1932 oleh Chadwick dan menyimpulkan bahwa setengah dari inti itu diisi oleh neutron.
Kemudian perkembangan selanjutnya adalah ditemukannya radioaktivitas oleh Joliot dan Irene Curie. Kemudian penemuan fisi nuklir pada tahun 1938. Dan selanjutnya adalah pengembangan reaktor fisi terkendali oleh Fermi dan kawan-kawan. Nah, inti atom itu dapat direpresentasikan oleh simbol berikut ya, di mana X itu adalah nama unsur dan A adalah nomor massa, yaitu jumlah nukleon. Jadi kan nukleon atau inti atom itu terdiri dari proton dan neutron ya, proton dan neutron. Nah, jumlah proton dan jumlah neutron ini simbolnya adalah A ya. Nah, dia menunjukkan nomor massa dari atom. Kemudian Z itu adalah jumlah proton yang ada di dalam inti. Nah, contoh ya. Contoh, apabila kita memiliki simbol seperti ini Fe5626, maka jumlah protonnya atau Z-nya itu adalah 26 ya. Yang mana itu bakal sama dengan jumlah elektronnya untuk atom yang netral. Kemudian kalau jumlah neutronnya itu tinggal dihitung selisihnya aja. Selisihnya A min Z itu artinya 56 dikurang 26 yaitu 30. Jumlah neutronnya adalah 30. Dan jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Nah, ukuran dan bentuk inti diasumsikan inti itu berbentuk bentuknya itu mendekati bola ya. Nah, percobaan itu menunjukkan bahwa jari-jari inti ini ternyata bergantung pada nomor massa dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter, A pangkat sepertiga, di mana A ini adalah nomor massa atom ya. Nah, ini menunjukkan jari-jarinya, jari-jari dari inti. Di mana R0 ini besarnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter atau disebut juga 1,2 femtometer. Atau kadang-kadang disebut juga 1 Fermi untuk menghormati Enrico Fermi. Nah, inti atom itu tersusun dari proton-proton yang bermuatan positif dan neutron-neutron yang tidak bermuatan ya. Nah, nukleon itu tetap bersatu dalam gaya inti walaupun ini kan ada muatan-muatan proton, di mana kalau proton dan proton itu kan sebenarnya ada gaya tolak menolak ya secara listrik ya. Ada gaya tolak menolak, ada gaya kolom di situ, ada gaya tolak menolak secara listrik. Seharusnya si inti ini kan terpisah ya. Terpisah karena ada tolakan listrik tersebut. Nah, tapi ternyata nukleon-nukleon tersebut tetap bersatu di dalam inti karena adanya energi ikat ya, atau adanya gaya inti. Nah, gaya inti inilah yang digunakan untuk mengikat proton dan neutron. Walaupun sebenarnya antara proton-proton dan neutron ini ada juga sih gaya tarik gravitasi. Tapi gaya gravitasi ini kan cukup kecil ya dibandingkan dengan gaya tolak elektrostatis. Kalau tidak ada gaya inti, maka inti atom itu pasti tercerai-berai. Nah, gaya inti merupakan gaya yang berjangkauan pendek ya, atau rentangnya pendek, dan mendominasi atau mengalahkan gaya gaya kolom gitu ya. Nah, pada jarak yang kecil, jadi gaya inti ini jaraknya kecil, hanya 2 femtometer aja, dan dia tidak bergantung pada jenis muatan. Nah, massa inti atom gitu ya, berdasarkan hasil pengukuran itu ternyata selalu lebih kecil dari massa nukleon-nukleon pembentuknya gitu. Kenapa? Karena sebagian besar dari massa itu digunakan untuk berikatan. Nah, massa atau selisih antara massa inti dengan massa pembentuknya itu disebut dengan defek massa. Misalnya seperti ini ada atom molekul hidrogen gitu ya. Komponen-komponennya adalah ini masanya 1,007276 AMU. AMU itu atomic mass unit ya, atau di bahasa Indonesianya adalah satuan massa atom. Ya, yang besarnya itu sekitaran 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, dan juga sebuah neutron yang besarnya sekian gitu ya, dan juga elektron yang besarnya sekian. Ini kalau komponen-komponen dari H2 ini dijumlah, maka besarnya itu sekitar 2,016490
satuan massa atom. Nah, ternyata ketika dia bergabung dalam sebuah atom H2, ternyata atomnya masanya adalah, dilihat ya. Nih, masanya ada perbedaan nih. Ternyata masanya adalah 2,014102 satuan massa atom SMA gitu. Ternyata ada selisih antara atom yang sudah bergabung, ya apa, masa-masa ketiganya ketika sudah bergabung menjadi atom dan masa-masa penyusunnya ada selisih. Nah, lebih besar ketika dia bergabung dalam atom, ternyata dia jadi lebih kecil ya. Bergabung pada inti atom, ternyata dia jadi lebih kecil. Nah, ada selisih sebesar 0,002388 satuan massa atom, di mana satu massa atom itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, selisih ini disebut dengan defek massa ya. Defek massa yang ngitungnya gampang, tinggal jumlah massa proton jumlah proton dikali massa proton ditambah A min Z, itu kan berarti jumlah neutron ya. Jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi massa inti yang sudah bergabung gitu. Massa penyusun dikurangi massa inti gitu, massa setelah bergabung. Nah, ada selisih kan. Nah, satuannya adalah SMA atau satuan massa atom. Satu SMA itu sekitaran 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Dan itu setara dengan 931 mega elektron volt per C kuadrat ya. Nah, pertanyaannya kemanakah massa yang hilang itu gitu ya. Kenyataan ini ternyata dapat dijelaskan dengan fisika modern. Nah, pada relativitas Einstein dijelaskan bahwa ada kesetaraan massa dan energi ya, bahwa E sama dengan mc kuadrat. Nah, dengan konsep ini dapat dijelaskan bahwa defek massa inti atom itu membentuk energi ikat inti ya, dan medan gaya inti. Berarti energi ikat inti ini dapat ditentukan atau energi ikat inti ini datangnya dari mana? Nah, datangnya energi ikat inti ini adalah dari tadi efek massa yang defek massa yang hilang tadi ya. Jumlah protonnya harusnya sekian, jumlah neutronnya harus sekian, ketika dia dijumlah ternyata dia jadi lebih kecil massanya ya. Nah, selisihin massa ini itu adalah yang membentuk energi ikat ini ya. Dihitung dengan delta E sama dengan delta M C kuadrat ya. Di mana delta E itu adalah energi ikat inti dan delta M itu adalah defek massa. Sedangkan C itu kan 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, C kuadrat itu setara dengan 931 mega elektron volt.